Jumpa lagi di Tribu TV. Iya, di sebelah saya ini ada sebuah laptop yang, waduh, ini laptop super premium. Ya, ini adalah laptop Alienware. Laptop gaming kelas flagship dari Dell. Ya, kalau kalian dengar nama Alienware itu semuanya flagship ya. Nah, Alienware ini akhirnya kembali ke pasar Indonesia di penghujung tahun 2021 ya. Nah, Dell Indonesia memboyong Alienware M15 yang beberapa waktu lalu udah kita uji varian Intelnya yang pakai generasi 11 H45. Nah, sekarang kita kembali lagi ngetes lagi versi Alienware lagi, tapi yang pakai prosesor AMD Ryzen 5000H series. Harganya tentunya lebih rendah dibandingkan yang pakai prosesor Intel. Tapi ingat, ini tetap premium. Ya, kita nggak nyuruh kalian untuk beli, tapi kita kali ini mau ngajak kalian untuk melihat seperti apa sih laptop gaming dari brand yang lebih dahulu terkenal soal laptop gaming ketimbang ROG dan MSI. Nah, cara atur harga terjangkau kan? Ya, kalau untuk transaksi beli laptop atau gadget apapun juga udah pernah pakai Genius belum? Tahu nggak? Kita bisa melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah dari smartphone pakai Genius. Genius ini adalah aplikasi yang dilengkapi dengan kartu debit Visa untuk mengatur life finance dengan mudah, cerdas, dan aman dari smartphone. Buat kamu yang belum tahu, Genius ini dari Bank BTPN loh, jadi udah pasti aman. Genius menawarkan solusi hidup dan manajemen keuangan yang lengkap, membuat kita bisa mengelola hidup dan keuangan dengan lebih mudah, cerdas, dan aman. Gak perlu ribet kalau mau bayar-bayar tagihan, ngirim uang, hingga mengatur tabungan untuk masa depan kita, sehingga kita bisa lebih fokus dengan keseharian kita. Cara gabung ke Genius? Mudah banget, kamu cukup download aplikasi Genius di Android atau iOS, lalu registrasi sampai selesai untuk dapat menggunakan berbagai fitur kerennya. Seperti ada Flexi Saver, ini bikin nabung jadi lebih fleksibel. Kita bisa alokasikan uang hingga tabungan masing-masing dengan bunga yang kompetitif per tahun. Dengan fitur ini kita bisa mengelola uang di mana saja dan kapan saja. Jadi alokasi keuangan kita lebih terkendali. Yang lebih asik lagi, kita bisa kasih nama dan foto pada tabungan sesuai keinginan kita. Lalu ada Genius Pay. Ini bisa buat bertransaksi online dan offline di banyak e-commerce terkemuka di Indonesia yang menjadi merchant rekanan Genius. Transaksi juga tidak perlu kartu debit, kartu kredit, e-wallet, atau transfer antar bank. Cukup pakai cashtag yang nantinya bisa diganti jadi nama kita sehingga lebih personal. Dan yang pasti transaksi menggunakan Genius Pay lebih nyaman dan terjamin aman. Kemudian ada Monitory. Nah, kita bisa melihat pengeluaran dan pemasukan di M-Card, E-Card, dan X-Card. Semuanya tercatat dan dikategorikan secara otomatis. Selisih antara pemasukan dan pengeluaran juga jelas di sini, agar pengeluaran kita jangan sampai melebihi pemasukan. Plus, jadi nggak perlu pakai aplikasi pencatatan keuangan lainnya, cukup pakai Genius saja. Nah, nggak usah ragu lagi untuk pakai Genius. Dengan Genius jadi gampang mengatur keuangan, lebih simpel, bertransaksi perbankan nggak pakai ribet, dan juga banyak promo menarik. Mulai atur keuangan dari sekarang melalui Genius dari Bank BTPN. Oke, yang satu ini bukan masuk dalam kategori laptop yang terjangkau untuk orang banyak. Tapi layak untuk dipelajari untuk melihat seperti apa sih brand legendaris Alienware itu sekarang ya. Nah, untuk yang menggunakan prosesor AMD ini namanya adalah Alienware M15 Ryzen Edition R5. Tenang, R5 itu bukan berarti dia pakai Ryzen 5, bukan. Laptop gaming ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 5000H series yang dipadukan dengan diskret GPU Nvidia GeForce RTX 30 series. Ya, kita mulai dulu dari pembahasan prosesornya ya. Ini adalah yang menggunakan AMD Ryzen 7 5800H. Codename-nya Cezanne, arsitekturnya udah Zen 3, 8 core, 16 thread. Total L3 cache-nya adalah 16 MB. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon Graphics dengan 512 stream prosesor. Laptop ini otomatis mengalokasikan RAM-nya sebesar 512 MB untuk integrated graphics dan ukurannya nggak bisa diubah-ubah. Tapi itu rasanya nggak masalah ya, karena RAM-nya itu sudah 32 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Dan dia pakai RAM SODIMM. Jadi kalau mau di-upgrade lebih dari 32 GB masih bisa, karena slotnya tinggal dicabut aja isinya lalu ganti pakai yang lain. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe. SSD ini
langsung dilengkapi dengan heatsink tembaga untuk pendinginan. Ada juga slot M.2 kedua, tapi sayangnya di sini tidak ada dudukan untuk bautnya ya, entah kenapa. Kemudian untuk discrete graphics, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU dengan 6GB GDDR6. Maksimum graphics powernya adalah 125 watt. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan yang variannya R6 ya, yang di situ dia 130 watt ya, beda 5 watt ya. Walaupun demikian, nilai tersebut tetap berada di atas standar yang ditetapkan oleh Nvidia, jadi performanya tetap ada di atas rata-rata. Tentunya fitur resizable bar yang bikin performa beberapa gaming akan jauh lebih kencang itu sudah aktif di sini juga. Tidak ketinggalan, laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Nvidia Advanced Optimus. Jadi pengguna bisa memilih untuk mengaktifkan RTX 3060-nya saja atau RTX 3060 dan integrated graphics secara aktif bergantian. Menariknya, fitur ini bisa dimatikan total melalui BIOS. Jadi lebih pasti lagi bahwa RTX 3060-nya aktif terus-menerus kalau dibutuhkan. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Killer Wi-Fi 6AX 1650X. Tentunya ini sudah Wi-Fi AX, gigabit Wi-Fi, dan support Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai, kapasitasnya adalah 86 Wh. Operating sistemnya Windows 10 yang bisa di-upgrade ke Windows 11 atau Windows 11 secara gratis. Untuk body, form factornya tentunya clamshell, namanya juga laptop gaming ya. Materialnya adalah perpaduan aluminium, magnesium aluminium, dan polikarbonat. Untuk desain, pada dasarnya nggak ada beda bentuk antara Alienware yang ini dengan yang versi Intel yang kita pernah review sebelumnya. Ya, laptop ini tetap akan membuat penggunanya jadi pusat perhatian karena penampilan ikoniknya. Walaupun sebenarnya Dell sudah membuat desainnya sesederhana mungkin, tapi biar bagaimanapun tetap ini adalah Alienware. Tentunya ada lampu RGB pada bagian ekor laptop dan logo Alien Head atau kepala alien pada sisi punggung layar yang dapat dinyalakan agar orang sadar bahwa saya pakai Alienware. Oke, untuk warna, Dark Side of the Moon dengan high endurance clear coat dan silky smooth finish. Keren ya. Ya memang ya, namanya kalau hitam itu selalu Dark Side of the Moon. Itu khas Alienware. Untuk dimensi, panjangnya 35,6 cm, lebar 27,2 cm, dan ketebalan 2,28 cm. Bobotnya laptopnya saja ada di kisaran 2,5 kg. Sementara chargernya, nah yang seharusnya dalam paket penjualan, itu chargernya beratnya hanya 580 gram. Jadi total berat di bawah-bawahnya itu cuma sekitar 3,08 kg. Agak beda sedikit di charger, tapi harusnya pengujian nggak akan terlalu jauh beda ya. Oke, untuk display ukurannya adalah 15,6 inci dan unit yang kami uji ini panelnya adalah QHD 2560x1440 dengan refresh rate 240 Hz, response time 2 millisecond. Ini umum sih kalau untuk laptop gaming kelas atas ya. Dan ini sudah mendukung teknologi variable refresh rate Nvidia G-Sync. Lucunya, teknologi variable refresh rate AMD FreeSync juga bisa diaktifkan di sini saat kita menggunakan integrated graphics di prosesornya. Nah, ini adalah panel IPS dan berdasarkan pengukuran kami, panel ini memiliki parameter sebagai berikut. Berdasarkan pengukuran kami, tingkat kisaran maksimumnya adalah di kisaran 438 nits. Ini tergolong tinggi nih. Gamut coveragenya di 99,2% sRGB dengan gamut volume di 144% sRGB. Ini adalah nilai yang luar biasa dan ini harusnya membuatnya lumayan cocok juga untuk content creator. Delta E-nya gimana? Delta E 2000-nya maksimumnya ada di 1. Jadi ini adalah panel yang sangat baik sekali. Layar ini juga menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakainya jadi lebih nyaman karena bebas dari pantulan-pantulan. Bingkai layarnya juga sudah pakai desain yang tipis. Sisi paling tipis ya tentunya kanan dan kiri ya. Atas sedikit tebal wajar karena ada kamera, tapi ini bukan kamera biasa. Ini adalah kamera infrared 720p 30 fps. Tentunya karena sudah pakai infrared, dia bisa dipakai untuk pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Ini unik sih, karena jarang banget ada laptop gaming yang punya sistem pengamanan seperti ini. Oke, untuk audio, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan posisi di samping mengarah ke alas laptop. Ada software Alienware Command Center untuk mengatur profil suara dan mengaktifkan fitur audio recon. Karakter suara laptop ini bisa dibilang tidak banyak berbeda dibandingkan yang satunya lagi, yang sebelumnya. Karakter suaranya keren banget. Ini khas Alienware banget karena walaupun speaker di bawah, tapi saya merasakan bahwa suara kayak datang dari depan layar. Ini unik banget memang ya. Dan suaranya cukup berisi dan menggelegar di sini. Nah, untuk konektor, di sisi kiri ada 1 gigabit Ethernet, ada 1 3,5 mm audio combo jack. Di kanan ada 2 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps.
Lalu di belakang ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, serta satu HDMI. Untuk keyboard, laptop ini menggunakan Alienware M Series 4 Zone Alien FX RGB keyboard. Panjang ya namanya ya. Yang ternyata tombolnya empuk sekali saat ditekan. Keyboard ini tidak dilengkapi dengan tombol numpad, sehingga posisinya lebih ke tengah dan membuat area palm rest kiri jadi lebih luas. Tentunya keyboard ini telah mendukung teknologi N-Key Rollover dan 100% anti-ghosting yang memang umum ditemukan di keyboard gaming. Untuk tingkat travel distance-nya adalah 1,7 mm. Ini membuat ngetik itu jadi nyaman. Gaming juga ya tentunya nyaman ya. Tombol panah ini tidak dikecilkan, punya ukuran yang sama dengan tombol-tombol lainnya. Keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 4 zona warna. Warna dan efek lampu backlit dapat diatur di software Alienware Command Center. Untuk tingkat kecerahan, jika diatur dengan tombol F7, pilihannya adalah nyala atau mati aja. Tapi kalau diatur pakai software Alienware Command Center, tingkat kecerahannya bisa diatur dari 0 sampai 100. Jadi ada 100 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, area touchpadnya diposisikan sejajar dengan tombol spacebar. Jadi kalau buat ngetik ini aman banget ya. Dan dia semakin nyaman karena tentunya dipakai Windows Precision Driver. Untuk cooling system, dia menggunakan sistem pendingin Alienware Cryotech Cooling Technology, dilengkapi dengan 4 heat pipe tembaga dan 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6, komponen VRM, dan chip PCH. Sistem pendinginan ini memasukkan udara dari bagian bawah laptop dan sisi sebelah atas keyboard. Sayangnya penempatan ventilasi pada sisi sebelah atas keyboard justru menggeser posisi keyboard lebih ke bawah dan membuat area palm rest agak sedikit kecil nih jadinya ya. Sementara untuk ventilasi pembuangan udara panas itu ada 4 buah yang mengarah ke sisi kanan, kiri, dan belakang kanan kiri. Disediakan pengaturan kecepatan kipas secara manual di software Alienware Command Center. Tentunya pengaturan kipas ini untuk CPU dan GPU bisa diatur secara terpisah. Nah, untuk performanya, laptop ini menyediakan pengaturan profil performa di software Alienware Command Center. Pilihannya adalah Balance dan Full Speed. Fitur untuk membatasi suhu maksimum prosesor juga tetap disediakan di sini dengan menu CPU TCC Offset di dalam BIOS ya. Tapi ya, pengguna dapat mengatur CPU TCC Offset dari angka 0 sampai 15. 0 berarti nilai suhu maksimumnya mengikuti pengaturan default. Sementara angka 15 berarti nilai suhu maksimumnya diturunkan sebesar 15 derajat dari pengaturan defaultnya. Jadi kita bisa atur mau lebih dingin atau mau normal aja gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke Cinebench R15 20 kali loop untuk cek kemampuannya ya. Pada mode full speed, skor tertinggi yang didapat adalah 2061 poin dengan CPU TCC offset di 0 dan akan sedikit turun kalau offsetnya kita taruh di 15. Sementara skor yang bisa dipertahankan di mode full speed adalah 1920 sampai 1970 poin dengan CPU TCC offset di 0. Sementara kalau setting CPU TCC offset ada di 15, setelah run yang ketiga, performanya itu akan naik turun di kisaran angka 1900. Terlihat di sini ya, jadi penurunan nilai TCC offset ternyata nyaris nggak mempengaruhi banyak untuk performa prosesor. Oke, mari kita lihat suhu kerjanya dengan Cinebench R15 20 kali loop ini ya. Dengan mode full speed dan TCC offset di 0, suhu prosesor itu ada di rentang 85 sampai 95 derajat Celcius. Sementara kalau TCC offsetnya di 15, suhu prosesor itu akan terjaga di 84 sampai 86 derajat Celcius. Tidak tembus di atas 90 derajat Celcius. Ini berarti kalau kalian pakai di ruang non AC, baiknya sih memang TCC offsetnya taruh di 15 aja. Oke, kita langsung mulai kita pakai Blender aja. Dengan Blender 2.92 BMW Scene, kita lihat bahwa CPU renderingnya itu selesai dalam waktu 3 menit 42 detik. Sementara kalau kita pakai GPU, itu selesai dalam 38 detik. Nah, untuk suhu kerjanya dengan TCC offset 15, kita lihat bahwa suhu prosesor itu naik perlahan dari 55 derajat Celcius hingga mencapai titik tertingginya di 82 derajat Celcius. Untuk diskrete GPU juga naik perlahan dari 45 dan titik tertingginya di 67 derajat Celcius. Lagi-lagi ini masih suhu yang aman. Lalu bagaimana kalau pakai Adobe Premiere Pro CC 2021? Lagi-lagi video 4K 60 yang 2 menit 7 detik kita pakai. Kalau kita render pakai software only, 4K 60 ini selesai dalam waktu 11 menit 9 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 12 detik. Jadi nggak ada masalah ya kalau mau ngedit 4K 60 juga. Lalu untuk Full HD 60, dengan software only selesai dalam waktu 3 menit 43 detik. Sementara pakai CUDA selesai dalam 48 detik. Nah, suhu kerjanya kalau kita pakai TCC offset di
di 15, kita lihat bahwa suhu tertinggi prosesor itu hanya di 72 derajat Celcius dan 59 derajat Celcius untuk discrete GPU-nya. Oke, kita beralih ke DaVinci Resolve yang free version, software video editing free version ini. Kita pakai video 4K 60 dan semua selesai di-render dalam waktu 4 menit 25 detik. Sementara kalau pakai Full HD 60 fps, semua selesai dalam waktu 1 menit 20 detik. Nah, kalau untuk suhu kerjanya di sini pakai TCC offset 15, kita lihat bahwa suhu tertinggi prosesor ada di kisaran 86 sampai 87 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya di kisaran 61 sampai 62 derajat Celcius. Lagi-lagi aman ya kalau pakai TCC offset di 15. Nah, kalau gaming gimana? Yuk kita lihat yuk. Dota 2 1440p, fastest render scale 100%, 130 sampai 190 fps. CS:GO 1440p low masih bisa dapat 260 sampai 450 fps. Luar biasa, tinggi banget. Death Stranding 1440p very high, DLSS quality dia dapat 80 sampai 110 fps. Shadow of Tomb Raider 1440p highest, ray trace shadow quality di high, DLSS-nya di quality dia dapat 55 sampai 70 fps. Red Dead Redemption 2 1440p high, DLSS quality dia dapat 65 sampai 80 fps. Lalu Cyberpunk 2077 1440p ultra crowd density di high, ray tracing off, DLSS di quality 45 sampai 60 fps. Untuk Watch Dogs Legion 1440p high, ray tracing di high juga, DLSS taruh di quality juga masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Lalu kita beralih ke Assassin's Creed Valhalla 1440p high, dapat 60 sampai 70 fps. Nah, dengan game ini kita jalankan 30 menit dan kita bisa lihat bahwa dengan TCC offset di 15, suhu kerja prosesor ada di 86 sampai 87 derajat Celcius. Suhu discrete GPU ada di kisaran 78 sampai 79 derajat Celcius. Suhu permukaan body pada saat mainkan game ini selama 30 menit itu area paling panasnya ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 54 derajat Celcius. Ini agak panas ya kalau ini ya. Sementara suhu area keyboard seluruhnya itu berada di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest juga terjaga di bawah 35 derajat Celcius. Jadi saat gaming masih ya relatif aman ya, asal jangan pegang keyboard bagian atasnya, itu panas. Kemudian untuk storage test, Crystal Disk Smart kita pakai dengan SSD utamanya, kita lihat kecepatan bacanya adalah 3423 Mbps dengan tulis di 3176 Mbps. Ya, ini adalah performa SSD PCIe Gen 3 yang kenceng untuk kelas flagship. Tapi ya sayangnya ini memang baru PCIe Gen 3, belum Gen 4 yang bisa nyampe 7 ribuan. Oke, kita lanjut ke baterai. Menggunakan balance mode dengan brightness 50% dan volume 20%. Kita lihat 1080p video playback. Advanced Optimus-nya kita taruh di setting Nvidia GPU only. Itu ya boros sih, di 3 jam 14 menit. Sementara kalau Advanced Optimus di setting di auto select, jadi dia bisa pindah ke GPU yang lebih ringan. Ini semua baterai habis dalam waktu 6 jam 13 menit. Ini daya tahan baterai yang sebetulnya masih wajar untuk laptop gaming sekencang ini, tapi memang belum yang paling irit yang pernah kami lihat. Oke, kita beralih ke charging. Laptop ini ternyata punya 5 mode pengisian baterai yang semua bisa diubah dari menu BIOS. Sayangnya menunya BIOS lagi. Pilihannya adalah adaptif yang aktif dalam kondisi default ini ya. Ada standar, ada express charge, ada primarily AC use atau nyolok ke listrik terus ya, sama ada custom. Kali ini kita uji 2 mode aja ya, kami rasa bedanya cukup signifikan, yaitu adalah adaptif dan express charge. Di mode adaptif 30 menit akan mengisi 29%, sementara untuk sampai ke full 100% dibutuhkan waktu 2 jam 35 menit. Ini oke lah ya, tergolong oke, karena biasanya kita berharap sekitar 2 jam. Nah, kalau di express charge itu 30 menit pertama 56%, sementara untuk full ia butuh waktu pas 2 jam. Atau 2 jam lebih dikit lah, 1 menit lah lebih ya. Ya, ini baru normal sebenarnya. Express charge-nya ini memangkas waktu memang, tapi ini yang normalnya bagi kami. Untuk harga, unit yang kami uji ini harganya ada di Rp43.099.000. Tersedia juga ada 2 varian lain untuk laptop ini. Varian pertama yang pakai CPU dan GPU yang sama dengan yang unit kami uji, tapi RAM-nya 16GB dengan SSD 512 dan layarnya Full HD 165Hz. Harganya di Rp39.099.000. Kalau varian ini dengan prosesor Intel, harganya Rp41.099.000. Sementara varian lainnya punya spesifikasi yang sama seperti
seperti ini, tapi disk GPU-nya pakai RTX 3070. Itu harganya di kisaran 46.099.000. Ya, padanannya yang pakai prosesor Intel di 48.099.000. Untuk pembelian tentunya sudah termasuk sistem operasi Windows 10 dan Microsoft Office Home dan Student. Untuk bonusnya ada Alienware Gaming Headset, Alienware Gaming Mouse, dan Alienware Backpack. Garansinya 3 tahun premium support dengan accidental damage protection. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah suhu kerja prosesornya. Pastikan aja kalau mau pasti aman, itu atur CPU TCC offset di BIOS-nya agar suhu prosesornya tetap terjaga. Ya, sarannya di 15 lah, biar lebih adem ya. Kemudian, dibandingkan merek lain dengan spesifikasi jenis, laptop ini harganya memang lebih tinggi. Lalu area palm rest-nya, ini berasa kecil ya, rasanya kurang kekinian aja dengan ukuran yang kecil ini. Lalu untuk slot M.2 kedua, ini juga aneh karena untuk unit yang kami terima, ini tidak dilengkapi dengan dudukan baut untuk masang SSD. Kami nggak tahu apakah karena ini unit sampel atau gimana, kami kurang tahu. Berarti kalau itu yang terjadi, ya itu perlu diperhatikan aja ya. Poin menariknya, penampilannya ya Alienware. Terserah mau gimana pun, ini penampilannya Alienware. Performa prosesor juga cukup tinggi untuk tipenya. Suhu kerja maksimumnya itu bisa dibatasi, jadi ada cara untuk tidak mencapai suhu yang terlalu tinggi. Ini menarik. Kemudian nilai TGP dari GPU-nya itu di atas standar. Ini bikin performa gamingnya di atas rata-rata. Layarnya juga bagus banget, QHD 240Hz dengan color gamu tinggi, delta E-nya rendah, keren banget. Jadi untuk gamer dan content creator ini cocok. SSD-nya kenceng untuk sebuah laptop yang berbasis AMD. Kemudian dia menggunakan gaming grade keyboard dengan travel distance yang mantep banget ya. Konektornya cukup melimpah. Di sini ada pengamanan biometrik, ini spesial banget. Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, dan yang paling penting saya ulang lagi, ini adalah Alienware. Ya. Terserah kalian bilang apa, ini adalah Alienware. Ya, oke. Varian dengan AMD Ryzen ini tampaknya memang cocok buat mereka yang lagi mengincar Alienware M15 dengan harga beberapa juta rupiah lebih rendah dibandingkan versi Intel. Performa dan kelengkapan dan fiturnya juga ya bisa dibilang nyaris nggak banyak berbeda di versi AMD ini. Hanya saja memang ya tentunya kalian akan kehilangan Thunderbolt ya, dan juga integrated graphics yang untuk bisa akselerasi AV1 itu nggak ada di sini. Tapi buat kalian yang cari penampilan yang beda dari yang lain dan mungkin sanggup meminangnya, ya jelas di atas meja, bukan di atas kertas, di atas meja yang satu ini akan kelihatan beda banget karena ini Alienware. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.